Sistem Necromancer, bab 416 sampai dengan 420. Bab 416 kamu sangat baik. Wu Heng mengerutkan kening melihat tindakan staf Lao Mutong. Setelah sesuatu terjadi pada pemimpin suatu pasukan, perselisihan internal di antara anggota dan pembagian sumber daya yang tersisa tampaknya merupakan proses pengembangan yang normal. Namun mereka tetap menjaga perdamaian dan memilih untuk pergi bersama. Agak membingungkan. Raja lama kerajaan Yeko jatuh koma, dan faksi-faksi mulai bermunculan di rezim tersebut, mendukung pangeran yang berbeda, dan situasi di seluruh kerajaan mulai menjadi tegang. Aneh sekali bahwa pasukan gangster di Pulau Bajak Laut begitu damai. Kemungkinan besar ini adalah profesional level 15. Hindari pertikaian internal dalam tong lama. Adegan yang dibagikan oleh Xiao Xiao berlanjut, dengan anggota Old Barrel mendayung perahu menjauh dari para bajak laut. Massa udara berbagai warna di tubuhnya tampak mencolok seperti sumber cahaya di malam yang gelap. Xiao Xiao mengikutinya dan terbang agak jauh. Dalam kegelapan jauh di lautan, ada sebuah kapal kargo yang berlabuh. Setelah beberapa orang mendekat, mereka melemparkan tangga tali dan membawa orang-orang itu naik. Kemudian kapal barang itu perlahan pergi. Pria dengan tong kayu tua itu pergi. Langsung meninggalkan Treasure Island. Mengapa? Apakah kamu tidak menginginkan lagi wilayah yang telah kamu kuasai selama bertahun-tahun? Atau mungkin dia punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi di Pulau Harta Karun? Saya harus meninggalkan tempat ini. Pikirkan ke arah ini. Kegembiraan Xiao Xiao karena memperoleh kemampuan baru lenyap dalam sekejap, dan rasa tegang yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Bebaskan Xiao Xiao lagi. Melayang di udara, dia berkata, ya, mereka melarikan diri. Yah, aku tidak tahu kenapa. Wu Heng meletakkan tangannya di belakang kepala dan berbaring kembali. Mungkin karena kematian terakhir kali, jadi mereka pergi, analisis Xiao Xiao. Mungkin. Xiao Xiao berputar-putar di udara dan berkata, kamu tidur saja. Aku mau nonton kartun. Silakan saja, tapi pelan-pelan saja saat menontonnya agar tidak mengganggu orang lain. Aku tahu. Xiao Xiao setuju, berbalik dan pergi melalui tembok. Wu Heng berbaring di tempat tidur, memikirkan apa yang baru saja terjadi sebelum tertidur. Tidak ada masalah dengan naskahnya. Untuk ritual yang tersisa, kita tinggal mengumpulkan bahan-bahannya dan menggunakannya pada hantu. Sebaiknya kita pisahkan tipe Xiao Xiao dan Glinda agar tidak terjadi duplikasi kemampuan. Orang-orang dari Old Barrel Tavern pergi diam-diam. Mungkin pemimpin mereka telah meninggal, dan mereka takut akan pembalasan dari mantan rival mereka. Atau mungkin mereka telah menghadapi bahaya. Aku perlu meningkatkan levelku dan mempercepat pengembangan ramuan tingkat ketiga untuk menghindari kemunduran. Saat ini di Treasure Island, dengan Imiro yang melindungiku, aku masih aman. Namun amplopnya kosong, hadiahnya bertambah, dan orang-orang di Old Barrel Tavern pergi. Ini memberi orang perasaan bahwa bahayanya meningkat. Kita dapat bertukar lebih banyak senjata untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menanggapi krisis. Bahkan seorang profesional level 15 tidak dapat menahan roket atau baret. Mungkin ada beberapa benda langka dan alat peraga tingkat tinggi yang dapat menghentikannya, tetapi jika Anda memusatkan daya tembak dan terus mengeluarkannya, alat peraga tersebut dapat dihancurkan. Jika kita bisa mendapatkan rudal atau semacamnya, kita bisa menghancurkan seluruh kota. Senjata modern masih menjadi andalan kita. Saat aku memikirkan hal ini, aku merasa mengantuk dan perlahan tertidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Paman, bangun. Manusia memang merepotkan. Mereka masih butuh tidur. Wu Heng terbangun oleh gumaman di telinganya. Ketika ia membuka matanya, ia melihat Xiao Xiao melayang di atas kepalanya. Dia menyilangkan lengannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Wu Heng langsung membuka matanya dan bertanya dengan suara rendah. Xiao Xiao berputar di atas kepalanya dan menunjuk ke arah pintu sebelah.
Saya menemukan bahwa bibi tetangga juga seorang profesional tingkat tinggi. Warnanya sama dengan milikmu, Paman. Tetangga sebelah. Bibi. Siapa itu? Dia terkadang menyelinap ke sini di malam hari. Dia bibi cantik dari keluarga bibi itu, tapi dia juga terlihat agak keras. Xiao Xiao berusaha keras menjelaskan. Datang di malam hari. Sanara, presiden dari kamar dagang terbesar para peri kayu, dan para pengawal yang menjaga kediamannya semuanya berpangkat tinggi. Tidak mengherankan. Namun, bibi yang tegas yang disebutkan Xiao Xiao membuatnya tanpa sadar teringat pada pengurus rumah tangga di sampingnya. Coba aku lihat. Xiao Xiao masuk ke dalam tubuh dan gambarnya dibagikan. Perspektifnya adalah melihat ke bawah dari atap, dan di halaman Sanara ada beberapa penjaga yang berjaga. Masing-masing memancarkan cahaya profesional level 10. Lalu, sesosok berwarna merah tua berjalan keluar dari gedung. Itu memang pembantu rumah tangganya. Ternyata dia profesional level 15. Pantas saja dia selalu menggunakan gelar kehormatan saat berbicara dengan siapapun dan ekspresinya selalu dingin. Seorang profesional level 15, tidak ada diaken di tempat manapun yang levelnya lebih tinggi darinya. Setelah membacanya, dia melepaskan Xiao Xiao lagi dan berkata, itu pembantu rumah tangga sebelah. Saudari cantik yang kamu sebutkan itu bernama Sanela. Aku ingat. Apa pekerjaan seorang kepala pelayan? Yah, itu urusan sehari-hari di rumah ini, seperti menyiapkan makanan, mengordinasikan pekerjaan karyawan, dan sebagainya. Mini adalah pengurus rumah tangga kami, jelas Wu Heng sambil berpakaian. Oh, aku mengerti. Panggil Glenda ke sini, aku harus keluar sebentar. Oke, ini terbang dan segera kembali bersama Glenda. Dua hantu memasuki tubuhnya, dan Wu Heng juga turun untuk makan. Setelah sarapan, Wu Heng mengendarai sepedanya sambil membawa Envier di punggungnya menuju asosiasi. Duduk di ruang belajar sebentar. Karena tidak ada yang dapat saya lakukan, saya keluar saja dari asosiasi itu. Berjalan menuju kelompok lambang ular di seberangnya. Masuk ke lobi. Staf dari grup lambang ular membawanya ke ruang VIP di belakang. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan lelaki paruh baya yang menyambutnya masuk. Dengan sedikit membungkuk, dia berkata, "Selamat pagi, tamu." Wu Heng mengeluarkan emblemnya dan bertanya, "Saya sedang memeriksa komisi yang saya posting sebelumnya. Apakah ada hasilnya?" Desa Bajak Laut dan penyelidikan atas kematian pemimpin Tong Tua telah sangat sibuk dalam beberapa waktu terakhir. Kelompok lambang ular sudah lama tidak ada di sini. Baik, Tuan. Pria itu mengambil lambang itu dan berjalan keluar. Tidak lama kemudian, lelaki itu kembali lagi. Dia masuk sambil membawa kantong antariksa di tangannya. Di ruang terbuka di tengah, keluarkan 8 peti mati. Pria itu berkata, "Tuan, total ada 8 mayat profesional di atas level 10, 1 mayat naga, dan bangunan sihir, sumur elemen air, yang kami pesan terakhir kali. Bangunan itu juga sudah selesai. Namun, karena keterbatasan tempat, kami tidak dapat menampilkan semuanya. Tampaknya semua pesanan yang ditempatkan sebelumnya telah keluar kali ini. Baiklah, mari kita bicarakan mayat-mayat ini dulu," kata Wu Heng langsung. Reputasi konsorsium masih sangat baik. Sekalipun barangnya berasal dari sumber yang tidak terhormat, perlakuan terhadap pelanggan selalu terjamin. Total ada 8 mayat profesional, termasuk 4 pandai besi di atas level 10, 2 penyamak kulit, 1 alkemis, dan 1 pembuat bir. Kali ini, alih-alih memperkenalkan nama, usia, dan penyebab kematian, mereka langsung menyebutkan levelnya. Mereka semua adalah profesional level 10. Namun masih belum ada mayat level 15. Wu Heng melirik peti mati di depannya, mengangguk, lalu berkata, "Baiklah, simpan dulu dan hitung berapa sisa yang harus kubayar." Pria itu menghitung jumlahnya dan berkata, "Anda masih perlu membayar 22 koin emas." Wu Heng langsung mengeluarkan 22 koin emas dan menyerahkannya kepada pihak lain. Lalu dia berkata,
tulis komisi lainnya. Pria itu sudah siap. Ia mengeluarkan surat kuasa baru dari bagian bawah buku catatannya dan bertanya, apakah Anda masih membeli mayat para profesional? Ya, Wu Heng mengangguk. Sebelum pihak lain mulai menulis, ia berkata, kali ini, saya akan langsung mengisi mayat seorang profesional level 15. Komisinya bisa lebih tinggi. Langsung kumpulkan mayat profesional level 15. Anda benar-benar berani memesan. Dia sedikit terkejut, tetapi tetap bertanya, apakah tidak ada batasan pada jenis karir? Tidak ada batas. Jadi, berapa jumlah yang Anda rencanakan untuk meningkatkan jumlah yang dipercayakan? Saya akan mencatatnya untuk Anda. Pria itu melanjutkan bertanya, peningkatan 50%, meningkat setengahnya sekaligus. Sang necromancer memang kaya. Pria itu cukup mengisinya di formulir komisi dan menutupinya dengan lambang negara. Tamu, sudah siap. Wu Heng berpikir sejenak dan melanjutkan, tulis lagi. Bantu aku mengumpulkan 10 gram debu sinar matahari terikat jiwa, 5 gram darah abolet, dan mayat utuh pemakan otak. Itu saja. Ini adalah bahan-bahan yang dicatat dalam buku catatan. Barang-barang yang tidak tersedia di toko alkimia hanya dapat dibeli melalui konsorsium. Jika saya mengumpulkannya sedikit demi sedikit sendiri, saya khawatir akan sulit menemukannya dalam beberapa tahun. Pria itu menulis dengan cepat, lalu membubuhkan cap pada lambang itu. Baiklah, tamu, umumkan saja nanti, lanjut Wu Heng, bagaimana aku bisa mengambil gedung dan peti mati yang kubeli ini. Saya juga memiliki sebuah kantung luar angkasa di tangan saya. Namun tidak nyaman digunakan di sini. Saat ini, satu-satunya cara untuk mendapatkan sachet di dekat Treasure Island adalah melalui pelelangan yang diadakan beberapa waktu lalu. Mudah bagi orang untuk menyimpulkan bahwa pembelinya adalah diri mereka sendiri. Mungkin tidak berbahaya, tetapi lebih baik berhati-hati. Saya akan mengirim seseorang untuk menemani Anda ke rumah dan mengambil barang-barangnya. Pria itu berdiri dan menyimpan peti mati beserta bungkusan karungnya. Baiklah, ayo pergi. Wu Heng keluar dari konsorsium bersama seorang anggota staf. Di sebuah pub di kota pesisir, Philippa mengambil gelas anggur dan menyesapnya, lalu menatap pria berjanggut di seberang dan berkata, kau mau menyerahkan wanitamu begitu saja padanya? Kau tak bisa mengalahkannya. Pria berjanggut itu menyesap anggur dari gelasnya dan menyeka busa di janggutnya. Omong kosong. Kita menang, tapi aku tidak suka wanita seperti itu. Kalau si cacat itu menyukainya, aku akan memberikannya padanya. Philippa menatapnya. Benarkah? Kau baik sekali. Kenapa kau tidak bergabung dengan asosiasi dan menjadi bajak laut? Engah gelombang. Beberapa bajak laut yang sedang minum tidak jauh dari situ tiba-tiba menangis. Dia mengalihkan pandangan, berusaha menahan tawa keras. Persetan dengan perkumpulanmu itu, kau satu-satunya yang termasuk di dalamnya, tapi seluruh keluargamu juga termasuk di dalamnya. Pria berjanggut itu mengumpat. Philippa tidak marah dan melanjutkan, Babuzi, kalian sudah bertahun-tahun bersama, dan kalian tidak merindukannya di malam hari. Kalian tidak pernah melihatnya ketika kalian melewati tempat tinggal kalian. Lelaki berjanggut itu, yang beberapa detik, lalu tengah meneguk minumannya, tiba-tiba terdiam. Dia menatap kosong ke atas. Sudah cukup bicaranya, ayo minum. Aku akan mentraktirmu makan. Aku berbeda darimu. Aku bahagia selama aku punya uang, kata Philippa. Pria berjanggut itu membanting meja dan berkata, berikan aku anggur yang paling mahal. Minum 2 teguk lagi. Philippa meletakkan gelasnya dan terus bertanya, apakah ada berita baru akhir-akhir ini? Pria berjanggut itu bersendawa dan berkata, kabar. Hadiah untuk wakil diaken di Treasure Island naik lagi. Apakah itu dihitung? Philippa mengerutkan kening. Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak menerima kabar apapun? Kamu nggak tidur semalam? Cari cowok. Kamu suka perempuan atau laki-laki? Aku suka ibumu. Ceritakan padaku kabar apa yang kamu punya. Pria berjanggut itu menyesap lagi dan berkata,
hadiahnya telah ditingkatkan menjadi 1.200 koin emas, dan kami memiliki informasi lebih rinci. Dia sering membawa 2 skeleton servant bersamanya, seorang rock dan seorang warrior, keduanya berlevel 15 ke atas. Untuk menghadapi mereka, kamu harus mempersiapkan metode untuk membatasi mereka terlebih dahulu. Mata Philippa sedikit melebar. Mengapa tiba-tiba ada informasi tentang kerangka pelayannya di dalam surat itu? Bab 417 Bantu aku menangkap mereka. Bagaimana saya tahu? Setiap informasi yang disampaikan dalam surat itu sangat akurat dan pasti benar, tegas Beardet Babuzi. Philippa mengangkat gelas anggur seukuran kepalan tangannya untuk melindungi wajahnya. Aku mencatatnya dalam hatiku. Informasi tentang skeleton servant sebenarnya tidak sulit diperoleh. Tetapi mengapa informasi ini tiba-tiba ditambahkan? Apakah dia tidak tahu kekuatan para pelayan bajak laut lainnya sebelum surat itu dikirim? Atau apakah dia berpikir bahwa bajak laut sebelumnya telah gagal dan ingin memberi mereka peringatan agar mereka bisa bersiap? Apa, kau masih ingin membunuh wakil diaken itu? Tanya pria berjanggut itu. 1.200 koin emas, kau tidak menginginkannya. Aku tidak mau. Aku mungkin tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika aku pergi. Untuk apa repot-repot memprovokasinya? Philippa menatapnya dan berkata dengan serius, saya mohon, silakan bergabung dengan asosiasi. Pria berjanggut itu mengabaikan godaannya dan melanjutkan, aku sudah mengumpulkan 2 kelompok bajak laut, keduanya dengan pemimpin sekitar level 12, dan berencana merampok karavan pedagang. Karena kau membelikanku minuman hari ini, aku akan mengajakmu ikut. Mau bergabung dengan kami? Philippa meminum anggurnya dan menatapnya dengan curiga. Kau bukan mata-mata asosiasi yang mencoba menipuku agar bergabung, kan? Poster buruanmu sangat kecil, bahkan anjing pun akan kencing di atasnya sebelum pergi. Pria berjanggut itu berdiri dan melambaikan tangan kepada anak buahnya untuk pergi. Kalian yang bayar minumannya. Sampai jumpa lagi. Philippa meminta wakil komandan untuk membayar, dan langsung mengejarnya, merangkul bahu pria berjanggut itu. Jangan marah, aku ikut. Karavan macam apa ini? Kamu punya uang. Tentu saja ada uang, cukup untuk kamu hasilkan. Babuzi, kau bajak laut yang baik hati. Rumput. Letakkan barang-barang yang dibeli di ruang terbuka di halaman. Wu Heng mengembalikan kantong luar angkasa konsorsium kepada anggota staf berikutnya. Yang terakhir membungkuk dan segera pergi. Wu Heng menyimpan semua barang miliknya, menyapa Mini, dan langsung menuju lantai 4. Buka gerbang dan pergilah ke dunia zombie. Di sisi lain adalah asrama pabrik lama. Terakhir kali, Xiao Xiao merindukan ibunya, jadi saya mengirimnya untuk menjenguknya, dan kemudian kami kembali ke Treasure Island. Dia membiarkan Xiao Xiao pergi menemui ibunya dan berjalan menuruni tangga sendiri. Berjalanlah ke bagian belakang gedung asrama pabrik lama. Semua peti mati dan mayat naga terbang yang telah dibeli dikeluarkan. Medan perang mayat dirilis, dan beberapa mayat berdiri, mengibaskan daging di tubuh mereka, dan melangkah ke samping. Setelah selesai, Wu Heng kembali ke pabrik lama dengan kerangkanya. Begitu kami memasuki halaman, ibu kecil kami, Zhao Yanqiu, turun. Rajaku, apa yang kau inginkan dariku? Zhao Yanqiu melirik kerangka di belakangnya. Keempat orang ini pandai besi, dan 2 orang ini pengrajin kulit. Mereka akan ditugaskan ke pabrik nanti. Wu Heng menunjuk kerangka-kerangka di belakangnya. Kemudian dia memerintahkan kerangka itu, ikuti perintahnya mulai sekarang. Hulala gelombang. Beberapa kerangka bergerak dan berjalan ke sisi Zhao Yanqiu. Baiklah, saya sudah mencatatnya. Apakah Anda punya instruksi lain? Zhao Yanqiu melanjutkan. Tidak, pergilah sibuk. Baiklah. Zhao Yanqiu pergi dengan kerangka itu. Wu Heng mengirim skeleton brewer dan skeleton alkemis ke gerbang perbatasan. Lalu naiklah skeleton dragon dan langsung menuju stasiun utara yang diduduki. Baru saja mendarat, lalu seorang yang selamat datang berlari menghampiri. Dia merendahkan suaranya dan berkata,
orang-orang dari distrik provinsi telah tiba dan sedang berbicara dengan Suster Ki di ruang konferensi. Datang pagi ini, korban selamat mengatakan, saya baru saja tiba, dan baru sekitar 10 menit. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Para penyintas mengangguk dan terus menjaga posisi mereka. Wu Heng berjalan ke ruang pertemuan yang telah dibersihkan, mengeluarkan buku misionaris langka, menyimpannya, mengetuk pintu, dan masuk. Di dalam duduk Ki Hancai, dan di dekat pintu ada Wakil Komandan Liu, yang saya temui terakhir kali, dan seorang pemuda lain dengan mata cerah. Wakil Komandan Liu, saya baru saja tiba dan agak terlambat. Wu Heng masuk sambil tersenyum. Wakil Komandan Paruh Baya itu juga berdiri dan berkata sambil tersenyum, kami baru saja tiba, waktunya sangat tepat. Setelah keduanya berjabat tangan, Ki Hancai berdiri dan meninggalkan tempat duduknya. Setelah Wu Heng duduk, Wakil Komandan kemudian berkata, kami membawa 30 kg emas, 2 senapan mesin, dan 2.000 butir amunisi, serta beberapa cetak biru yang mungkin Anda perlukan. Barang yang diperdagangkan telah diperiksa oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sekarang saya katakan lagi, di mana gambarnya? Tanya Wu Heng. Ki Hancai mengeluarkan beberapa tumpukan gambar cetak dari rak terdekat. Wu Heng membolak-baliknya. Wakil Komandan menjelaskan, ada 3 jenis total, gambar senapan tipe 56, gambar granat, dan gambar struktur amunisi. Wu Heng membandingkannya, meskipun keduanya dicetak, tetapi isinya sangat jelas, dan ukuran, gaya, serta struktur material internal semuanya ditandai dengan jelas. Ini jelas merupakan spesifikasi gambar standar. Wakil Komandan tersenyum dan berkata, cetak biru ini adalah hadiah kita. Lagi pula, di masa krisis, semua wilayah perlu menyumbangkan kekuatan dan teknologi mereka, serta bekerja sama untuk mengatasi kesulitan. Cetak birunya adalah salinan, dan mengingat kondisi di tempat penampungan saat ini, tidak ada yang dapat diproduksi bahkan dengan cetak birunya. CCTV juga kadang-kadang mengungkapkan beberapa metode pembuatan senjata, tetapi deskripsinya tidak sejelas gambarnya. Terima kasih. Wu Heng mengembalikan cetak biru itu kepada Ki Hancai dan bertanya, apakah kamu punya cetak biru untuk senapan mesin dan peluru? Pihak lainnya mengerutkan kening, apakah Anda membutuhkan ini? Baiklah, saya harap saya bisa menukar gambar-gambar ini lain kali. Akan lebih baik lagi jika ada gambar jalur produksi. Wakil Komandan terdiam sejenak, mengingat situasi saat ini, bahkan jika kita punya cetak birunya, kita tidak bisa memproduksinya. Untuk apa kita membutuhkannya? Saya ingin bawahan saya mempelajarinya. Lagi pula, saya dulu penggemar militer, jadi saya cukup tertarik dengan hal-hal ini. Saya juga berharap pemerintah provinsi bisa menyetujuinya. Wu Heng mengutak-atik buku itu. Baiklah, aku akan melaporkannya ke atasan saat aku kembali. Ya, terima kasih. Setelah berdiskusi, Wakil Komandan bertanya dengan santai, apa rencana kalian untuk menduduki pos ini? Bisakah kalian berbagi sedikit? Aku belum punya rencana. Aku baru saja melihat kereta modifikasimu dan ingin memodifikasinya sendiri. Kalau aku dalam bahaya, aku bisa mengendarainya untuk bergabung denganmu. Pihak lain tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, haha, provinsi dan wilayah ini sangat menyambut kedatanganmu. Saat itu, posisiku sebagai wakil komandan mungkin akan menjadi milikmu. Baiklah, kalau begitu aku harus mengandalkan wakil komandan Liu untuk mengurusku. Masa depan adalah milik kalian, anak muda. Keduanya mengobrol sebentar. Transaksi gandum juga diselesaikan di luar. Wakil Komandan Liu tidak tinggal lama dan menaiki kereta bersama anak buahnya. Menjauhlah ke kejauhan. Di dalam gudang di stasiun, penutupnya terangkat, memperlihatkan 2 senapan mesin di bawahnya. Secara keseluruhan ada 2 jenis. Yang satu adalah senapan mesin laras ganda yang sebelumnya dijual oleh militer, yang dapat diisi dengan peluru 23 mm. Jenis kedua adalah benda besar yang terbuat dari 6 pipa besi dalam sebuah lingkaran, yang tampak seperti versi besar dari senapan Gatling.
Yang ini adalah meriam Gatling. Apakah ini peralatan baru? Wu Heng menatap Qi Hancai. Saya hanya mengatakan bahwa saya seorang penggemar senjata, tetapi pengetahuan saya tentang senjata pada dasarnya berasal dari permainan seperti PlayerUnknown's Battlegrounds. Ini informasinya. Harga senapan mesin ini naik 2 kali lipat. Kedengarannya cukup mengesankan. Wu Heng mengambilnya dan melihatnya. Senapan itu memang jauh lebih baik daripada senapan mesin aslinya. Yah, sebenarnya tidak buruk. Kalau begitu, kita bisa melanjutkan berdagang dengan mereka. Bagus. Wu Heng mengumpulkan semua senapan mesin dan peluru. Teruskan menuju gudang lain. Di dalam tenda biru, beberapa tukang las sedang memodifikasi kereta. Plat besi ditebalkan dan dipasang tonjolan sudut. Penampakannya makin menyerupai benteng bergerak di provinsi tersebut. Malah, alangkah hebatnya kalau kita bisa mencapai level yang sama dengan mereka. Sepenuhnya memenuhi persyaratan transportasi dan penggunaan. Dengarkan Qi Hancai memperkenalkan beberapa situasi terkini. Wu Heng mengumpulkan emas dan cetak biru yang telah ditukarnya dan kembali ke Pulau Harta Karun. Baru saja turun ke bawah. Mini berkata, "Tuan, Nona bajak laut ingin bertemu denganmu." Dia hanya berjalan menuruni lantai pertama, lalu berhenti, lalu naik lagi ke atas. Saya masuk ke ruang radio dan melihat buku catatan penyelidik tengkorak. Mengangkat telepon, "Pilipa, apakah kamu di sana?" Terdengar suara bingung dari seberang sana, "Ya, kenapa kamu selalu bicara saat aku tidur? Mengapa kamu tidur di siang bolong? Tidak ada yang namanya siang atau malam di kabin." Wu Heng tidak ingin berdebat dengannya tentang masalah ini, jadi dia bertanya langsung, "Kamu mencariku?" "Oh ya, hadiahmu 1.200 koin emas, dan para bajak laut juga mendapatkan informasi tentang 2 pengawalmu," kata Pilipa. "Dahi, ketika saya mendengar bahwa saya telah menaikkan harga, saya tidak begitu terkejut." Dia bertanya, "Para pelayan, informasi apa yang kalian miliki? Saya ingin mendengarnya." "Yah, ada 2 pelayan kerangka, keduanya di atas level 15. Satu pengembara dan satunya prajurit palu perang. Tidak ada yang lain. Ini sebenarnya bukan rahasia, ini bukan masalah besar." Pilipa melanjutkan, "Aku telah bergabung dengan armada bajak laut. Total ada 3 kelompok bajak laut. Kau akan membantuku menangkap mereka." Bab 418 Minigun. "Kau bergabung dengan armada lagi?" tanya Wu Heng penasaran. Pilipa berkata, "Ya, kali ini target kita adalah armada yang lewat. Ada yang mengundang saya, jadi saya ikut." "Baiklah, ceritakan tentang kekuatan ketiga kelompok bajak laut ini." Wu Heng langsung setuju. "Mata-mata memberikan intelijen, dan kita juga harus secara aktif menanggapinya. Jika tidak ada informasi berguna yang akan diberikan pada waktu berikutnya. Di pihak saya, naskah yang saya peroleh dari Imiro dapat dianggap sebagai pembayaran di muka atas jasa tingkat ketiga. Masih harus membayarnya kembali." Pilipa berkata dengan santai, "Bagaimana mungkin bajak laut yang memintaku masuk itu bajak laut besar? Ketiga kaptennya semuanya berlevel sekitar 10. Tangan iblis tidak mungkin membunuhmu. Mereka hanya hinaan. Penjahat yang dicari pada level 10, dengan tepat 3 level prestasi." "Oh, ngomong-ngomong, ada temanku di antara para bajak laut itu, yang wanitanya kuceritakan padamu diculik terakhir kali. Dialah yang memperkenalkanku ke sini. Kalau begitu, jangan bunuh dia." Pilipa berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Lagi pula, kalau kau bunuh ketiganya dan hanya aku yang lolos, sulit dijelaskan, jadi lebih baik jangan bunuh dia. Tidak ada yang namanya persahabatan di antara bajak laut. Di atas kapal, pengkhianatan dan perebutan kekuasaan sering terjadi. Bahkan kapten kapal pun sering berganti. Dalam pikiran bajak laut, teman hanyalah pelengkap di samping kepentingan dan kekuasaan." Namun Pilipa ada benarnya. 4 kelompok bajak laut pergi melaut bersama-sama, dan pada akhirnya dialah satu-satunya yang kembali dengan selamat, yang pasti akan menimbulkan kecurigaan orang lain.
Jika mereka berdua melarikan diri bersama-sama, mereka dapat terhindar dari menarik perhatian orang lain. Baiklah, lalu bagaimana aku bisa mengenali kapal temanmu agar tidak salah sasaran? Wu Heng setuju. Bendera bajak laut itu berbentuk ikan terbang bersayap. Mudah dikenali. Bentuknya seperti pria berjanggut dengan penampilan sederhana dan jujur. Baiklah, aku mengerti. Kemana aku harus mencarimu? Wu Heng melanjutkan. Akan melewati rute Lingasi di utara Pulau Kalajengking dari Pulau Harta Karun. Perjalanan akan memakan waktu sekitar 1 hari, dan kapal kargo akan melewati rute tersebut pada siang hari lusa, ujar Pilipa langsung. Wu Heng mengambil pena dan menuliskan nama rute. Dia mengeluarkan peta lagi dan memeriksa lokasinya. Dilihat dari keseluruhan Laut Zamrud, jaraknya memang tidak jauh. Baiklah, aku akan berangkat besok pagi. Ya, kalau sudah selesai, jangan lupa beritahu diakenmu kalau aku sudah mendapatkan 3 informasi yang dibutuhkan untuk bergabung dengan Whisperers dan sekarang bisa bergabung dengan Whisperers. Filia mengingatkan dengan lembut. Tampaknya Pilipa masih peduli dengan masalah ini. Bagi masyarakat awam, bergabung dalam perkumpulan itu sama saja dengan bergabung dalam pengawal, dan itu adalah pengawal yang diakui oleh semua kerajaan. Memiliki hak istimewa tertentu. Bahkan jika sesuatu terjadi, selama Anda bersembunyi di asosiasi, balai kota setempat akan bernegosiasi dengan asosiasi tersebut alih-alih menghukum Anda secara langsung. Dapat dikatakan bahwa saya memiliki pendukung yang kuat. Aku sudah mengingatnya. Ceritakan lagi tentang hadiah bajak laut itu. Wu Heng menyebutkan hadiahnya lagi. Pilipa terdiam sejenak, lalu berkata, aku juga dengar dari bajak laut lain bahwa hadiahmu telah ditingkatkan menjadi 1.200 bajak laut. 2 pengawal kerangka di sampingmu juga menyampaikan beberapa informasi umum. Wu Heng bertanya, bukankah amplop kosong sebelumnya berisi informasi tentang pelayan kerangka? Pilipa menjawab, tidak, saya menduga orang di balik ini baru saja menerima informasi akurat tentang skeleton servant dan mengirimkannya ke sini. Tidakkah kau menyebutkan rencana lain untuk menyergap atau membunuhku? Tidak, kalau ada kabar baru, aku akan segera memberitahumu, kata Pilipa ringan. Ya, tidak apa-apa. Bisnisnya sudah berakhir. Pilipa bertanya lagi, ngomong-ngomong, bagaimana kabar ibuku? Wu Heng bersandar di meja dan menjawab, lumayan bagus. Bisnisnya sedang booming. Mungkin ini pub paling populer di jalan itu. Benarkah? Pasti didanai olehmu. Aku rasa tidak mungkin bisa mencapai sejauh ini, kata Pilipa ragu-ragu, tetapi nada terkejutnya terdengar jelas. Pendanaan adalah salah satu aspeknya, tetapi sisanya juga berkat kerja keras ibumu. Oh, kalau begitu kapan kamu akan membawanya ke sini untuk bicara denganku? Tanya Pilipa dengan suara rendah. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, tunggu sampai masalah ini selesai. Aku akan memintanya untuk datang dan mengobrol denganmu. Terima kasih, ayah. Sampai jumpa lusa. Keduanya mengakhiri panggilan. Tutup mikrofon lagi. Dia bersandar di tepi meja, merenungkan informasi yang baru saja diterimanya. Hadiahku meningkat lagi. Setelah mengalaminya beberapa kali sebelumnya, sekarang mendengar bahwa jumlahnya hanya bertambah 200, rasanya agak terlalu sedikit. 2 petugas kerangka di sampingnya diumumkan melalui amplop kosong. Memang benar hal itu memberikan lebih banyak informasi kepada mereka yang berniat memperoleh hadiah tersebut, tetapi itu bukanlah masalah besar. 2 kerangka di sekelilingnya berfungsi untuk melindungi dirinya. Namun, itu bukan kartu truf Anda. Perannya yang lebih besar adalah untuk dapat segera merespons keadaan darurat dan menunda musuh yang menjadi target. Saatnya mengeluarkan senjatamu atau membuka gerbang. Sekuat apapun musuhnya, total kekuatan dunia zombie hanya sekitar 500.000 hingga 600.000. Meskipun tersebar di berbagai pangkalan, jumlah mereka tetap puluhan ribu. Asal Anda memberi diri Anda cukup waktu, Anda dapat membuat musuh lelah sampai mati. Namun ada sesuatu yang terasa tidak benar.
Mengapa Anda memperbarui informasi pelayan saat ini? Beritahu Minnie dan Envier untuk berhati-hati selama periode ini. Berpikir sejenak, dia merobek halaman yang mencatat rute dan berjalan keluar ruangan. Turun ke lantai pertama. Minnie mengikuti Bawudong berlatih tinju, dan api muncul di tangannya. Saat petinju itu menghasilkan ki, ia meledak seperti ledakan api. Guru, Minnie melambaikan tangannya. Wu Heng berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu sekarang bisa mengendalikan api dengan sangat baik. Tidak, aku hanya berlatih santai. Tidak terlalu mematikan, kata Minnie malu-malu. Aku merasa cukup senang. Setidaknya ini membuktikan bahwa kamu sangat berbakat. Benarkah? Guru sungguh baik, saya merasa jauh lebih kuat sekarang. Minnie memeluk lengan guru dan mengguncangnya pelan. Lalu ia memperhatikan pakaian yang dikenakan guru. Guru mau pergi. Saudari Weyer mungkin akan segera kembali. Saya akan keluar sebentar dan akan kembali secepatnya. Oh, baiklah. Kami akan menunggumu kembali untuk makan malam. Wu Heng mengangguk dan berjalan keluar dari kediamannya. Dia memanggil kereta dan bergegas ke daerah pelabuhan. Masuki pelabuhan asosiasi dan naiki kapal Anda sendiri. Di dalam kabin yang gelap, kerangka-kerangka berdesakan rapat dan menunggu, dengan api jiwa berkibar di rongga mata mereka. Gigi hiu, teriak Wu Heng. Kerangka bertulang lebar, Sarktut, berjalan keluar dari kabin dan berdiri di depannya. Kendarakan perahu ke pelabuhan Pulau Cakar Raksasa malam ini, hindari kapal dan orang lain, dan aku akan ke sana besok pagi, kata Wu Heng. Sarktut berjalan langsung ke ruang kendali. Wu Heng turun dari perahu dan perahu mulai melaju perlahan. Langsung meninggalkan pelabuhan. Setelah Wu Heng memastikan bahwa kapal telah memasuki laut, dia memanggil kereta lagi dan kembali ke kediamannya. Kembali ke tempat tinggal. Makan malam telah siap dan dua pelayan sedang duduk di ruang tamu menunggunya kembali. Baru setelah melihatnya kembali barulah mereka menyajikan seluruh makan malam. Tuan, apalagi yang diinginkan wanita bajak laut itu darimu? Tanya Minnie sambil makan. Wu Heng menyesap anggur dari gelasnya dan berkata, dia memberiku beberapa informasi tentang bajak laut dan memintaku untuk menangkap mereka. Ah, apakah dia mengkhianati teman-temannya? Minnie menatapnya dengan mata terbelalak. Dia awalnya mata-mata yang ditempatkan di antara para bajak laut. Bagaimana itu bisa dianggap pengkhianatan? Kata Wu Heng. Enwir pun sependapat, dengan mengatakan, bajak laut bahkan lebih kejam dan tidak tertib daripada bandit. Mereka terkadang terombang-ambing di laut selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, membunuh rekan-rekan mereka dan bahkan kaptennya. Ah, bajak laut itu jahat banget, ya. Di komik kan gak kayak gitu, kata Minnie. Wu Heng berpikir sejenak dan menjelaskan dengan lembut, semua kisah di atas ditulis dari sudut pandang bajak laut. Jika dilihat dari sudut pandang penduduk pulau biasa, Anda akan berpikir bahwa angkatan laut tetaplah orang yang benar. Kebaikan dan semangat sangat langka di antara bajak laut. Oh, oke. Minnie mengangguk. Sambil makan bersama, Wu Heng terus berpesan, hati-hati kalau keluar. Mungkin ada bajak laut di pulau ini yang sedang mengumpulkan informasi tentang kita. Oh, baiklah. Setelah makan malam, Wu Heng mandi dengan bantuan kedua wanita itu. Lalu naik ke atas untuk beristirahat. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Wu Heng mendorong pintu kamar tidur dan melihat Sanara berjalan dari atap. Kukira kau tertidur. Sanara melompat turun tanpa alas kaki. Dia berjalan ke kamar tidur dan dengan santai menggantung mantelnya di samping. Tampilannya yang koheren seperti pulang kampung. Aku tahu kau pasti datang. Wu Heng mengikutinya dari belakang dan menutup pintu lagi. Sanara duduk menyamping di tempat tidur, mengangkat ujung roknya dengan tangan. Rok sutra panjangnya bergerak naik sedikit demi sedikit, memperlihatkan kakinya yang indah dan mulus. Tak lama kemudian, ujung roknya naik hingga ke paha, nyaris tak terlihat. Sanara meringkuk di tempat tidur, mengamati sekeliling dengan mata indahnya. Wu Heng menatapnya dan melihat dia tampak tenang, tetapi wajahnya memerah.
Dia berjalan cepat dan menjilat bibirnya. Kamu habis minum. Hari ini, rombongan pedagang dan pengawal Pulau Harta Karun pergi melaut bersama, menghadiri jamuan makan, dan minum-minum sedikit, ujar Sanara lirih. Wu Heng mendorongnya ke tempat tidur, menutupi kepalanya dengan rok panjangnya, dan mematuk leher putihnya sedikit demi sedikit. Dia melanjutkan, apakah kalian akan pergi melaut bersama? Apa yang kalian lakukan? Itu organisasi yang dibentuk oleh pemilik pulau untuk mengusir bajak laut. Akhir-akhir ini bajak laut sedang aktif, dan semua kelompok pedagang sangat mendukung masalah ini. Sanara dengan lembut memeluk kepalanya dan bersenandung pelan sambil menjawab. Wu Heng mencondongkan tubuh ke depan dengan ringan. Sepasang kaki yang secara alami melingkari pinggang. Wu Heng terus bertanya, bisakah pemilik pulau ini dipercaya? Yah, memang tidak sepenuhnya masuk akal, tapi kelompok pedagang ini berorientasi pada keuntungan. Selama masalah ini bermanfaat bagi situasi saat ini, kami tentu akan menunjukkan dukungan kami. Itu benar. Wu Heng mengangguk, kembali fokus pada pekerjaannya saat ini, dan berhenti berbicara. Keesokan harinya, pagi, setelah sarapan, Wu Heng memberikan beberapa instruksi kepada kedua pelayan dan meninggalkan kediaman. Menemukan tempat yang tidak ada siapa-siapa, dia mengeluarkan topi kondektur dan langsung mengenakannya di kepalanya. Kehampaan di satu sisi terbuka, dan kereta hantu berhenti di sampingnya. Wu Heng naik kereta dan menulis Pulau Cakar Kalajengking di buku catatannya. Pintunya tertutup dan kereta pun menghilang. Setengah jam kemudian, kereta api muncul di Pulau Skorpion. Angin laut menderu, dan suara debur ombak menghantam batu terdengar dari pelabuhan. Melihat ke arah pelabuhan, kapalnya telah berlabuh di pelabuhan. Para kerangka itu berjalan mengitari dek, mengamati keadaan sekelilingnya. Wu Heng berjalan cepat, menaiki kapal, dan terus memberi perintah, masuklah ke Linjiaksihang dan lanjutkan perjalanan. Kapal itu berlayar cepat di laut. Di antara sifat-sifat Gigi Hiu, ada sifat yang berkaitan dengan navigasi. Dia sangat terampil dalam mengoperasikan kapal, dan tidak ada muatan di dalamnya, yang membuat kapal jauh lebih cepat. Butuh waktu hampir seharian untuk berkendara. Xiao Xiao, yang bertugas sebagai pengintai, terbang turun dari atas. Paman, kita bisa melihat kapal bajak laut di depan. Seharusnya dia orang yang kau cari. Wu Heng memandang ke kejauhan dan melihat lautan tak berujung, tetapi tidak ada kapal. Aku tidak melihatnya. Kembalilah dan aku akan melihatnya. Xiao Xiao masuk ke dalam tubuh dan gambarnya dibagikan. Beberapa kapal bajak laut mengapung di laut di kejauhan. Fungsi dari penglihatan spiritual kecil adalah untuk melihat berbagai tingkat cahaya pada benda-benda di kapal. Level tertinggi hanya level 10. Meskipun bendera bajak laut tidak terlihat jelas, seharusnya itu adalah armada bajak laut yang disebutkan Pilipa. Ternyata lebih dekat dari yang saya kira, dan tidak butuh waktu sehari pun untuk berlayar ke sana. Lepaskan Xiao Xiao lagi dan biarkan perahu terus bergerak maju. Wu Heng mengeluarkan 2 senapan mesin laras ganda dan 1 senapan mesin putar, dan memilih 1 kerangka untuk mengoperasikannya masing-masing. Kemudian, teruskan dengan mendistribusikan senapan mesin berat, senapan, peluncur roket, dan granat ke kerangka yang tersisa. Hal utama adalah memiliki daya tembak yang cukup dan tidak memberi lawan waktu untuk melakukan serangan balik. Saat Anda semakin dekat, lokasi kapal bajak laut itu semakin jelas. Total ada 9 kapal bajak laut yang mengepung kapal kargo yang rusak parah. Di D ada awak kapal yang hampir tak bisa melawan, dan bajak laut yang sangat gembira seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Baru saja mendekat, 3 speedboat ukuran sedang mendekat dengan cepat, dengan lebih dari 20 orang di setiap perahu, membawa berbagai senjata. Mereka menunjuk ke sisi ini dan tertawa. Rasanya seperti saya melihat kiriman barang lainnya dikirim ke rumah saya. Tak lama kemudian, kedua belah pihak saling mendekat. Seorang bajak laut dengan 1 kaki di pagar, dengan mulut penuh gigi kuning,
berteriak ke atas, "Kami dari bajak laut sisik perak. Kami ingin meminjam uang darimu." Yang lain menambahkan, "Tidak apa-apa kalau kamu tidak punya uang. Kami juga menginginkan barang-barangnya dan kami bisa membantu mengurus istrimu." Hahaha gelombang. Para bajak laut di sekitar tertawa bersama. Seolah-olah penjarahan kapal kargo di belakang mereka tidak ada hubungannya dengan mereka, dan kapal kargo di depan mereka telah menjadi domba gemuk yang siap disembelih. Para bajak laut tertawa terbahak-bahak, dan dua busur panah ajaib di kapal berukuran sedang itu telah berbalik dan menghadap ke sisi ini. Para bajak laut lainnya juga siap menaiki kapal. Tepat saat mereka mendekati kapal dan hendak memaksa masuk ke dalamnya, Wu Heng menyembulkan kepalanya dari atas. Semua bajak laut sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Seorang pria berusia 20-an, dengan rambut hitam dan mata hitam. Apakah itu petugas kerangka di samping Anda? Mengapa orang ini terlihat begitu familiar? Wakil Diaken Treasure Island. Tiba-tiba seseorang berkata. Semua orang langsung terbangun, dengan keraguan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan terpancar di mata mereka. Bajak laut bergigi kuning itu segera berteriak, "Tempat tidur panah, bunuh dia cepat." Namun, detik berikutnya, kerumunan padat kerangka yang memegang instrumen aneh muncul di tepi dek kapal. Kapal kargo jauh lebih tinggi daripada speedboat berukuran sedang. Benda itu tampak seperti pipa besi hitam yang mengarah ke bawah. "Serang, bunuh dia, cepat." Bajak laut itu mendesak dengan keras. Busur silang itu dinaikkan ke sudut maksimalnya dengan susah payah, dan yang lain pun mengeluarkan busur dan anak panah mereka dan mengarahkannya ke atas. Detik berikutnya, Wu Heng mengarahkan senapan mesin mininya ke kapal bajak laut Yellow Fang. Wow gelombang. Senapan mesin itu berputar cepat dan peluru beterbangan keluar dari senapan bagaikan naga yang menyemburkan api. Dan dalam gelombang besar yang disebabkan oleh peluru, kapal yang membawa bajak laut Yellow Fang hancur dalam sekejap, berubah menjadi potongan-potongan yang berserakan di reruntuhan. Wu Heng melihat pemandangan ini dengan terkejut. "Saya tidak menduga laju tembakannya akan secepat itu." Para perompak bahkan lebih ketakutan ketika seluruh kapal menghilang dari pandangan mereka. Sial, benda apa ini? Bab 419 aktingnya benar-benar merepotkan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, sebuah speedboat berukuran sedang menghilang. Yang ada hanya serpihan-serpihan yang mengapung di air, serta dahan-dahan dan daging yang patah dimakan ikan. Para bajak laut yang tengah tertawa terbahak-bahak tiba-tiba terdiam. Dia menatap lautan penuh puing dengan ngeri. Ketakutan yang tak terkendali tiba-tiba muncul di hatiku. "Serang, serang, bunuh dia dengan cepat, dia punya barang langka." Dada gelombang. Tanpa menunggu reaksi, kerangka yang berdiri di tepi kapal kargo menarik pelatuk ke bawah. Peluru-peluru padat melesat ke arah para perompak di kapal-kapal di sekitarnya. Peluru-peluru itu menembus tubuh mereka dan mereka pun berjatuhan satu demi satu. Kerangka yang mengoperasikan senapan mesin juga mulai menembak. Peluru menembus lambung kapal, menghancurkan kapal beserta penumpangnya hingga berkeping-keping. Setelah waktu yang singkat, baku tembak berhenti, dan semua bajak laut yang mendekat terbunuh atau terluka. Beberapa kapal yang tidak tenggelam dipenuhi mayat, dan darah mengalir di lambung kapal hingga ke laut. Wu Heng berdiri di atas perahu dan melirik, lalu mengeluarkan tongkat tulang belakang dan melepaskan medan perang orang mati. Lingkaran cahaya abu-abu putih menyebar seketika, menutupi kapal-kapal di sekitarnya. Tubuh para bajak laut yang tumbang, dengan daging dan darah berjatuhan, perlahan berdiri satu persatu, membungkuk untuk memunguti senjata-senjata di tanah. "Maju," kata Wu Heng lagi. Shark Tooth mengendalikan kapal untuk bergerak maju lagi, dan kerangka bajak laut yang baru berubah mengendalikan kapal berukuran sedang untuk melindunginya di kedua sisi. Terjadi tembakan hebat dan kapal tenggelam di sini. Hal ini juga menarik perhatian kapal bajak laut utama di belakang. Hewan-hewan terlatih milik penjaga hutan berputar di atas kepala, mengamati situasi.
Tak seorang pun menyangka bahwa kapal kargo yang dianggap bodoh dan dikirim untuk mati itu akan membunuh semua bajak laut dalam sekejap mata. Adegan ini jelas membuat para bajak laut utama merasa tertekan. Para bajak laut yang mengepung kapal kargo mulai mengurangi jumlah mereka, dan semakin banyak dari mereka yang kembali ke kapal bajak laut masing-masing. Mulai menyesuaikan arah kapal. Mereka membentuk formasi dan menyerbu ke arah kapal kargo yang melaju ke arah mereka. Mencicit, busur-busur silang itu disesuaikan arahnya, dan anak panah busur silang setebal lengan yang diukir dengan efek api yang meledak-ledak dimuat ke atasnya. Pilipa berdiri di dek, mengamati jarak melalui perspektif seorang pelatih binatang. Bahkan meskipun ini bukan pertama kalinya, peralatan semacam ini yang dapat menghancurkan kapal secara instan masih membuat orang merasa takut. Itu sangat menakutkan. Untungnya, dia salah satu dari kita. Kapten, bajak laut api telah mengirimkan sinyal bendera, meminta kapal-kapal kita untuk membentuk formasi di sisi kiri untuk menghadapi kapal-kapal yang datang, teriak pelaut itu keras di menara pengawas. Pilipa sekali lagi melihat ke kejauhan dan berkata, "Kirim bendera dan beritahu mereka ada yang salah dengan kapal dan ikuti kami segera." "Oh, bagus," jawab si pelaut, dan segera membalas dengan bendera, lalu menambahkan, dia menyuruh kita bergegas. "Oke, mundurkan kapal sedikit dan beritahu kapal pengganti untuk memperhatikan pergerakan kapal utama," kata Pilipa. "Baik, Kapten," jawab pelaut itu sambil berjalan cepat. Kapal bergerak perlahan dan memasuki posisi di belakang armada kiri. "Teruslah bergerak maju." Pilipa memperhatikan kapal-kapal yang datang di kejauhan dan menatap bendera bajak lautnya sendiri. Bahkan tangan iblis dan kelompok bajak laut besar lainnya tewas di tangan wakil diakennya. Belum lagi kelompok bajak laut mereka sendiri. "Saya cuma berharap jika pihak lain menyerang, pihak saya tidak akan terpengaruh. Anda harus berpura-pura untuk terus berjuang, sehingga tidak seorang pun dapat melihat apapun nantinya." Akting itu sungguh merepotkan. Pilipa melangkah ke dek, menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak sambil berjalan, "Pakai busur silang terbaikmu dan tembaklah dengan ganas. Balas dendam para bajak laut yang mati dan beritahu mereka siapa singa laut itu." "Ya, Kapten." Semua bajak laut pergi ke posisi masing-masing dan bersiap untuk bertarung. Armada bajak laut terbagi menjadi dua formasi. Satu di kiri dan satu di kanan, mereka berlayar menuju kapal yang melaju. Pastikan peralatan samping dapat mengenai kapal target segera setelah kapal tersebut mendekat. Kami memiliki keunggulan dalam jumlah kapal kami. Sekalipun ada beberapa kerugian yang ditimbulkan, pihak lainlah yang akan gagal pada akhirnya. "Bersiaplah," teriak Kapten Bajak Laut. Sinyal bendera menyampaikan pesan ke kapal yang tersisa. Tepat saat semua bajak laut telah siap dan menunggu untuk datang dalam jangkauan, kapal di sisi berlawanan mengambil inisiatif menyerang. Bang 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 gelombang. Terdengar ledakan tumpul dan padat. Peluru dan peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan pada saat yang sama kedua kapal bajak laut yang mencoba menyerang mereka dari kedua sisi. Amunisi berjatuhan di dek kapal. Detik berikutnya, pagar kapal meledak hebat, dan para bajak laut beserta peralatan yang mereka operasikan meledak dan berhamburan kemana-mana. Ledakan gelombang, roket-roket dengan api yang membuntuti di belakangnya beterbangan. Ruang kendali meledak seketika, dan api membumbung tinggi ke langit. Dek yang awalnya ramai dan berisik, tiba-tiba kosong, hanya asap mengepul dan darah mengalir di sepanjang lambung kapal. Orang-orang di kapal bajak laut di belakang juga menyaksikan kejadian itu dengan ngeri. Apakah semua orang di dek kedua kapal itu mati? Namun pembentukan armada masih terus bergerak maju. Tahap kedua kapal telah berada dalam jangkauan. Bang 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 gelombang. Peluru padat jatuh di dek kapal seperti jaring besar. Semua bajak laut tertembak dan langsung jatuh ke tanah. Tubuh mereka tertembak ke saringan dan dek kosong dalam sekejap. Para bajak laut yang berada jauh di belakang mulai kehilangan ketenangan. Anak panah itu ditembakkan dengan tergesa-gesa,
namun tidak dapat mencapai sasaran karena jarak yang terbatas, dan jatuh ke laut di tengah perjalanan. Melihat kesenjangan senjata yang besar antara kedua belah pihak, kapal-kapal di armada mulai berbalik arah. Formasi awal langsung menjadi kacau. Kapal-kapal di pihak Wu Heng melaju lagi, masuk dan keluar di antara kapal-kapal bajak laut. Kerangka di kedua sisi terus menembakkan peluru ke bawah. Para bajak laut mati satu demi satu, bagaikan pembantaian. "Paman, cepatlah, kapal-kapal bajak laut itu akan segera kabur." Xiao Xiao terbang turun dari langit dan menunjuk ke kejauhan. Beberapa kapal bajak laut berbalik arah. Kapal yang berlayar paling jauh adalah bajak laut ember besi milik Philippa. "Di mana para pemimpin bajak laut lainnya di kapal kita?" tanya Wu Heng dan terus bertanya. "Oh, ada satu yang bersembunyi di belakang sana, dan ada satu lagi di sana." Xiao Xiao menunjuk ke tiga arah. Setelah memiliki kemampuan untuk melihat level, di antara kerumunan besar, para profesional tingkat tinggi menonjol seolah-olah mereka ditandai. Bahkan di tengah kerumunan yang padat, target tingkat tinggi dapat ditemukan dengan mudah dengan bidang pandang yang sempit. Tentu saja ada batasan tertentu. Jika Anda bersembunyi di sebuah gedung, Anda tidak dapat melihatnya. Tidak diperlukan pula perspektif bersama. Mengikuti arah jari kelingking, saya menemukan lelaki yang berpakaian seperti kapten. Mengabaikan bajak laut ikan terbang yang berbalik, dia menyiapkan senapan runduknya dan membidik ke arah dua kapten bajak laut yang tersisa. Bang gelombang, suara tembakan terdengar, langsung mengenai betis kapten bajak laut. Seluruh orang itu jatuh dari balik penutup. Bang gelombang, tembakan kedua terdengar, mengenai dahi saat dia terjatuh. Kepalanya langsung terjatuh ke belakang. Lalu, teruskan memutar pistolnya. Kapten bajak laut lainnya berlari cepat. Dengan sebuah perosotan, dia bersembunyi tepat di belakang kabin. Setelah memastikan tidak ada bagian tubuhnya yang terekspos, dia cepat-cepat melihat sekelilingnya. Ketika dia melihat bajak laut ember besi dan bajak laut ikan terbang telah pergi agak jauh, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Sampah, pengecut, sial." Kemudian dia menoleh sebentar dan melihat dek dipenuhi mayat-mayat dan puing-puing. Dia berteriak keras, "Berbaliklah, ayo kita keluar dari sini dan selesaikan masalah dengan kedua orang itu nanti." Itu hanya teriakan, masih tenggelam oleh suara tembakan yang membahana. Selain itu, para bajak laut lainnya juga berlari menyelamatkan diri dan tidak punya waktu untuk mendengarkan hal-hal ini. Hah, gelombang. Tiba-tiba, terdengar suara terobosan di udara. Roket itu meledak tepat di sampingnya. Ledakan gelombang. Terdengar ledakan dahsyat. Tubuh kapten bajak laut itu langsung terpental, berguling beberapa kali sebelum perlahan berhenti. Sambil muntah darah, ia mencoba mengeluarkan obat dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Bang gelombang. Suara tembakan terdengar lagi. Peluru itu menghancurkan botol obat dan menembus mulut. Seluruh tubuhnya perlahan jatuh. Dua kapten tewas. Para perompak semakin bingung dan melarikan diri ke segala arah. Beberapa bahkan melompat langsung ke laut, mencoba bersembunyi dari peluru. Kerangka itu mulai menembakkan peluru ke laut. Pada saat yang sama, darah tersebut menarik binatang laut, yang juga mulai menyerang para bajak laut yang melompat ke laut. Bab 420 Yang Maha Tahu di Laut Zamrud. Kapal itu terus bergerak maju. Peluru menghancurkan kapal bajak laut yang lewat. Wu Heng menyimpan senapan runduk di tangannya, dan pertempuran di sekitarnya berangsur-angsur berakhir. Saat tembakan berhenti, lingkungan sekitar pun menjadi sunyi. Semua kapal bajak laut hanyut di laut. Deknya penuh lubang dan tertutup darah dan mayat. Wu Heng meminta skeleton untuk menyeret tubuh kedua kapten itu dan membungkusnya dengan tikar jerami. Taruh langsung ke dalam cincin antariksa. Kemudian, dia terus melepaskan. Dead Corps Battlefield, dan para bajak laut mati di dek berubah menjadi kerangka putih dan berdiri dari tanah. Serbu kabin dan bunuh semua orang. Tabrakan gelombang. Kerangka yang telah berubah itu bergegas masuk ke dalam kabin kapal. Tak lama kemudian,
terdengarlah suara pertarungan sengit dan raungan serta kutukan para bajak laut. Wu Heng berdiri di samping dan menunggu sebentar. Mayat para bajak laut diseret keluar dari bawah kabin satu demi satu. Letakkan di dek. Wu Heng terus melepaskan keterampilan dan berubah menjadi kerangka. Pada saat ini, Xiao Xiao dan Glenda, yang bertanggung jawab untuk menyelidiki situasi tersebut, terbang kembali bersama. Xiao Xiao menunjuk ke arah kapal kargo yang dikelilingi oleh bajak laut dan berkata, masih ada orang di sana. Kakek menambahkan, dilihat dari pakaian mereka, mereka bukan bajak laut. Kemungkinan besar mereka dari kapal kargo itu. Xiao Xiao mengangguk, ya, benar, tidak seperti bajak laut. Saat Wu Heng tiba, pertempuran masih terjadi di sini. Tampaknya kemunculannya menarik perhatian para bajak laut dan mencegah mereka terbunuh. Ayo pergi, ayo kita lihat-lihat dan kembali lebih awal setelah selesai. Wu Heng mendekatkan perahu dan melompat langsung ke dek seberang. Sambil menjaga jarak tertentu, ia berkata kepada kabin, saya wakil di Agen Asosiasi Pulau Harta Karun. Anda aman sekarang. Keluar dan bicaralah. Dari kabin redup di bawah terdengar suara percakapan. Wu Heng melirik ke samping dan melihat Granda, yang dalam keadaan tak terlihat, langsung memasuki kabin. Segera terbang kembali. Dia mencondongkan tubuh ke telinganya dan berbisik, mereka curiga kamu dari asosiasi. Jadi beberapa dari mereka takut keluar. Saat dia berbicara, seorang kurcaci berjanggut yang berpakaian rapi tetapi tampak agak acak-acakan keluar, sambil membawa busur silang yang kuat. Dia melihat sekeliling. Murid-muridnya berkontraksi hebat, dan dia linglung selama beberapa detik sebelum dia bereaksi. Ia menyesuaikan diri dan memberi hormat ala kurcaci. Kapten Leopold dari Wantau memberi salam kepada Archdeacon. Apakah Anda kapal dagang? Ini kapal dagang, kali ini membawa biji dan suku cadang kerajinan. Setelah transit di Pulau Harta Karun, kapal ini akan melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan manusia, jawab Kapten kurcaci itu. Wu Heng mengangguk, baiklah, kamu aman sekarang. Kamu bisa pergi sendiri atau ikut aku. Kami akan pergi bersamamu, kata kurcaci itu segera. Oke. Pergi periksa kapalnya. Setelah aku pergi, ikuti aku, kata Wu Heng langsung. Kurcaci itu mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan gembira. Terima kasih, Archdeacon. Aku pasti akan pergi ke asosiasi untuk mengungkapkan rasa terima kasihku begitu kita sampai di Pulau Harta Karun. Wu Heng melambaikan tangannya dan kembali ke kapalnya. Si kurcaci pun memanggil yang lain untuk keluar dan menyelamatkan yang terluka. Sementara yang lain mulai memperbaiki perahu dan bersiap berangkat. Tunggu sampai semua pertempuran berakhir. Wu Heng mendistribusikan kembali kerangka pada setiap kapal. Segalanya beres dan armada mulai kembali. Kapal bajak laut ikan terbang. Pilipa menendang pintu hingga terbuka dan berteriak, Babuki, kamu benar-benar dari asosiasi. Di dalam kabin duduk beberapa anggota inti bajak laut Flying Fish. Mereka semua terkejut saat mendengar seseorang mendobrak pintu. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Pilipa, dia duduk kembali. Babuki berjanggut itu, dengan ekspresi yang sama muramnya, berkata, jangan bicara omong kosong. Aku juga kehilangan kapal. Bagaimana mungkin itu milik asosiasi? Lalu mengapa orang-orang asosiasi datang tepat saat kita hendak menyita kapal kargo? Babuki mengerutkan kening, dan sepasang mata di bawah alisnya yang tebal menatapnya dengan curiga. Bagaimana kau tahu itu kapal asosiasi? Kau masih di belakang kami ketika kami tiba. Pilipa terdiam sejenak, lalu langsung berkata, aku seorang ranger. Para penjinak binatang bisa saling melihat. Bisakah kau jelaskan kenapa kapal asosiasi muncul di sana? Babuki masih menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mungkin dia hanya kebetulan muncul di sini. Omong kosong, bagaimana mungkin dia muncul begitu saja lalu bergegas menghampiri? Pilipa masih marah. Babuki mengerutkan kening padanya dan berkata, apa maksudmu? Aku telah kehilangan banyak saudara, dan akulah yang mengadu domba mereka. Personel di kedua sisi juga saling memandang dengan waspada.
Kemunculan orang-orang asosiasi itu terlalu kebetulan, dan baru-baru ini ada rumor tentang mata-mata. Orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ada cerita di baliknya. Pilipa berkata, Babuzi, tentu saja aku percaya padamu. Kita berdua pernah membunuh orang, dan asosiasi itu tidak akan pernah mengizinkan kita bergabung. Pilipa melanjutkan, maksudku, apakah ada orang di armada kita? Akhir-akhir ini banyak rumor yang mengatakan bahwa asosiasi telah mengirim mata-mata ke kelompok bajak laut. Maksudmu, seseorang di tim menyebarkan berita itu. Saat dia berbicara, semua orang di ruangan itu langsung menoleh. Pilipa menjelaskan, kami, atau dua kelompok bajak laut lainnya, melarikan diri bersama kami. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bunuh mereka semua, dan kita akan mendapatkan setengah kapalnya. Mata Babuki bergerak sedikit, lalu dia menatap kru di belakangnya dan mengangguk, oke. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, armada mulai mendekati Pulau Harta Karun. Setelah menjelaskan asal-usul banyaknya kapal bajak laut yang rusak akibat pertempuran, mereka perlahan berhenti di pelabuhan. Kapten kurcaci kapal kargo itu mengungkapkan rasa terima kasihnya lagi, dan Wu Heng memanggil kereta dan langsung pergi ke asosiasi. Setelah tiba di asosiasi, kedua jenazah pertama-tama dikirim ke kamar mayat dan situasinya dijelaskan kepada petugas koroner. Prosedurnya masih perlu diikuti, belum lagi melibatkan prestasinya sendiri dan bergabungnya Pilipa dengan Whisperers. Setelah mengobrol dengan petugas koroner, kemudian dia meninggalkan kamar mayat dan pergi ke ruang belajar di Aken. Imiro, sang pelayan peri bergaun ungu, masih duduk tegak di kursinya, mendongak dan bertanya, ada apa? Wu Heng berkata langsung, ada kabar dari para bajak laut. Mereka berencana merampok kapal dagang di rute Lingasi. Berdasarkan intelijen, saya membunuh 2 buronan level 3 dan menyelamatkan orang-orang di kapal dagang itu. Yimi Luo menatapnya lagi dengan sedikit terkejut dan berkata, di mana mayatnya? Mayatnya telah dibawa ke kamar mayat. Imiro memuji, bagus sekali, bajak laut kecilmu, bagus sekali juga. Terima kasih, Deken. Wu Heng berterima kasih padanya dan melanjutkan, Deken, kali ini, dengan informasi yang diberikan Pilipa, kami berhasil membunuh 3 penjahat buronan dengan hadiah level 3. Insiden pembisik rahasia, kan? Aku sudah mengingatnya. Aku akan melaporkannya ke kantor pusat setelah proses otopsi selesai. Lalu saya berterima kasih kepada Diaken atas nama Pilipa. Yimi Luo mengangguk dan berkata dengan tenang, katakan padanya untuk terus mengumpulkan informasi. Setelah prestasi dan pangkatnya meningkat, dia bisa ditugaskan untuk bekerja di asosiasi. Bagus. Setelah meninggalkan ruang belajar, Wu Heng kembali ke ruang kerjanya. Enfiel sedang membersihkan ruangan pagi-pagi sekali. Melihat Wu Heng kembali dengan selamat, dia juga menunjukkan senyum bahagia. Tuan, apakah Anda sudah sarapan? Belum. Wu Heng duduk di samping. Kalau begitu aku akan pergi ke kedai dan memesankannya untukmu. Sederhana saja. Baiklah. Enfier meletakkan perkakasnya dan keluar bersama burung. Hantu kecil itu, Wu Heng menuangkan secangkir teh buah untuk dirinya sendiri dan duduk kembali di kursinya. Dia mengeluarkan cincin luar angkasa milik 2 kapten yang dibunuhnya. Ada cukup banyak barang di dalamnya. Kebutuhan sehari-hari, aneka barang, pakaian dalam, dan sejumlah koin emas dan perak. Pembajakan merupakan profesi yang berisiko tinggi, tetapi juga memiliki imbalan besar. Masing-masing dari mereka sangat kaya. Dengan jumlah yang orang biasa akan sulit untuk menabung seumur hidup, tumpuk semua barang yang tidak berguna dan minta seseorang membuangnya nanti. Lalu matanya tertuju pada sebuah buku tua yang diambil, Sejarah Singkat Bajak Laut, Sang Mahatahu di Laut Zamrud.